Oke, boleh silakan Akmal dan Zahra. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat Waalaikumsalam siang. warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya dan Zahra akan mendemonstrasikan gimana caranya melakukan penelitian menggunakan metode social network analysis. Bentar. Nah, di sini kita pakai Netlytic, ya, pakai Netlytic. Seperti biasa I- di Netlytic ini, gimana Zahra untuk awalnya? Oke, ya awal. Jadi yang pertama itu kan kita buka ke websitenya ya netlitik.org, netlitik.org. Nah di sini kan udah terlihat ya, aku mau share screen ini. Pertama kali kita harus sign in dulu. Nah sign in biar lebih cepat bisa langsung pakai yang sign in with Google itu. Jadi dia langsung terhubung ke akun Gmail. Nah itu. Ya, saya pakai Roger Dat ini semua akun karena saya jual beli akun game ya, bukan karena ternak akun. Ya, Oke, nah kalau udah, nah di sini kita langsung eh, sambungin dulu ya Mal ya ke akun Twitter kita pribadi dulu. ya pertama-tama Nah karena di my kita account itu ya. mau nanti eh, mencari di sini kan pakai Twitter ya, karena Twitter sifatnya masih open source, kita masih bisa ngambil data di Twitter. Untuk mengambil data di Twitter, tentu saja kita harus mengkoneksikan Connect ya, akun Netlytic kita ke Twitter. Nah, Twitter saya pribadi ya. ya nanti kalau belum desain ini nanti seperti ini ya, Sarah ya. Ya. Nah itu bisa langsung sign in aja pakai akun Twitter kita. Kalau udah authorize app ya. Nah kalau udah ada kata-kata you are linked with the Twitter account. Nah berarti kan tuh udah ada username Twitternya Akmal. Nah berarti artinya tuh udah terhubung ke akun Twitter pribadinya Akmal. Nah, kalau udah Bapak kita di sini izin kita ambilnya ini aja ya Pak ya, hashtag Omicron aja kali ya Pak. Boleh, Maksudnya yang boleh. lagi viral. Soalnya di Twitter hari ini kita cek nggak ada sesuatu yang gimana gitu, saya kayak beritanya tuh lagi viral gitu. Oke, nah pertama kita langsung aja ke new dataset dulu. Nah, di sini pertama kan ada dataset name. Nah, kita bisa isi projectnya mau apa nih, misalkan bebas ya, misalkan karena ini sekarang lagi tentang hashtag Omicron, misalkan Twitter hashtag Omicron gitu. Gitu aja kali ya, Mal ya, untuk Ya, jadi nama datasetnya. dataset name ini cuman sebagai nama datanya aja. Jadi kalau misalnya Iya, nanti kalian punya data banyak, terus mau nyari dataset name-nya itu jadi gampang gitu. Jadi ini nah iya bebas. benar. Bebas. Kita Twitter Omicron. Sesuai sama apa yang lagi kita kerjain aja untuk projectnya. Nah, Ya, kalau udah, di sini kan ada search keywords kan. Nah, kalau search keywords ini tuh kita bisa pakai hashtag, bisa pakai keyword kata-kata biasa pun juga bisa dimasukin di search keywords ini, atau bahkan akun Twitter pribadi seseorang juga bisa kita masukin juga ke sini. Nah, karena kita sekarang mau ngebahas tentang Omicron, hashtag Omicron, jadi yang kita masukin hashtag Omicron di bagian search keywords-nya. nah, taruh dulu Zara. Kita mau nyari hashtag Omicron apa keyword Omicron aja nih? Karena mungkin Mm-mm, kalau kita karena bakal ada perbedaan pakai hashtag Omicron mm-mm. and hashtag Omicron itu menurut kayaknya bakal berbeda. Kalau ada hashtag Omicron itu jadi nanti dia ada Twitter itu mesti ada hashtag dan Omicronnya gitu. Jadi mungkin yang ada Omicronnya aja nggak terinput gitu. Atau kalau tweetnya nanti nggak ada kata-kata yang spesifik seperti ini, ada seperti hashtag Omicron itu takutnya Mm-mm. nggak ke input juga. Jadi biar biar mungkin dua-duanya, kalau teman-teman mau pakai dua-duanya di sini seperti yang dikatakan di Neolitik ini, kita bisa pakai operator boolean itu n atau or buat ngekompos buat nyari tweetnya gitu. Tapi kayak Oh di ya, sini jadi ya bisa pakai dua itu. Kalau N berarti dua-duanya masuk ya. Maksudnya kata-kata yang kita cari ini hashtag bakal Omicron ya bakal tuh sama Omicron kalau masuk kan kalau N. nggak dalam satu tweet itu Iya ada dalam satu dua tweet itu. keyword itu ya.
Kalau pakai hashtag or berarti dua-duanya. Salah satunya aja ya. Kalau Iya, salah satunya aja kan. Oke. salah Nah, satu aja. karena ini kita nyarinya mau versi bahasa Indonesia aja, jadi kita pilih yang filter by language-nya ini. Filter by language ini karena kita mau nyarinya tweet orang Indonesia aja, akhirnya artinya kita harus filter menggunakan filter bahasa Indonesia aja. Iya Ya, itu, gitu. sama tadi. Oke, nah lanjut. Kalau yang lokasi mungkin gak usah diisi kali ya, bisa langsung di skip aja itu. Terus Hmm. kalau yang only include tweets that content, nah ini tuh sebenarnya terserah teman-teman bisa pilih mau jadi tweetsnya itu tuh mau dari mana aja, kayak dari retweet kah, dari reply iya, atau dari gambar, dari video, link ataupun berita. Nah cuman kalau sekarang ini biar keseluruhannya aja kali ya, jadi kita tanpa filter gitu. Ya, tambah filter. Jadi kalau only include tweets that content ini, jadi misalnya kalian pengen tweet tuh yang rame gitu, yang nggak cuma sekedar tweet kosong. Nah, kalian bisa misal retweet nih, include retweet, terus minimum number of retweetnya misalnya 10. Nanti setiap tweet yang di bawah 10 retweet itu nggak bakal di-include di datanya gitu. Nah, kalau exclude itu kebalikannya. Jadi kalau misalnya exclude retweet, terus misalnya retweetnya 5 atau di bawah 5 gitu, nanti yang tweet di atas 5 itu nggak bakal ke-include di datanya begitu. Nah, jadi karena kita no filter dulu, jadi semuanya ini yang mau dari tweetnya, nggak dari tweetnya bakal ke bawah Iya, karena kita pilihnya no filter. semuanya bakal masuk lah gitu, kecantumin semua. Nah, kalau yang tweets directed at itu tuh, jadi kalau misalkan kita tuh mau lihat kayak tweet yang dimentionin sama satu orang. Misalkan kayak tweet Omicron, kayak tadi kan hashtag Omicron atau kata Omicron itu. Misalkan, oh kita mau lihat nih dia nanti di tweetnya itu tuh mentionnya tuh akun apa aja sih. Misalkan kayak kita mau lihat khusus orang-orang yang bikin tweet dengan kata Omicron dan juga hashtag Omicron ini, dan dia tuh mentionnya ke akun, misalkan akun Kemenkes kayak gitu, atau akun dari Pak Presiden @Jokowi gitu di Twitter kayak gitu. Nah, itu tadi tweets directed at. Nah, Hmm. kalau tweets from ini kita bakal ngelihat tweets dari user eh, yang ada yang berisi Omicron dan hashtag Omicron aja gitu. Ya, Nah, teman-teman di sini ada yang ingin bertanya nggak sebelum kita iya ada lanjut? yang mau nanya dulu nggak? Nggak ada? Atau udah cukup jelas kayaknya? Jelas kali ya. Ya udah jelas deh. Nah, kalau udah kita tes query on Twitter dulu. Hmm. Keganti nggak? Iya keganti kok. Nah, di tes query Twitter ini kan udah nih di search ada. Nah, berarti semua tweet ini yang kita lihat di sini itu semuanya yang bukan menggunakan, tapi di tweet itu ada kata-kata Omicron tuh. Hmm. Kata-kata Omicronnya di bold, jadi ada gitu. Karena kalau misalnya kita pakai keyword yang aneh-aneh, yang nggak jelas, nanti di sini tuh nggak bakal ada. Iya. Tuh. Karena kita tes tadi udah ada, langsung aja kita import datanya. Hmm. Jadi kalau yang kolom-kolom tadi disesuaikan sama kebutuhan dari teman-teman aja. Kalau misalkan nantinya mau cari tahu tentang keyword atau tentang hashtag tertentu, kayak gitu sih. Iya, jadinya gampang ya. Hmm. Ngambil datanya juga cepet. Dan ini, jadi kalau untuk penelitian ini, kalian mesti ngambil data itu dalam tenggang waktu 7 hari eh, kata-kata tersebut lagi hangat-hangatnya dibicarakan. Karena kalau setelah 7 hari, Hmm. Twitter nggak ngambil tweet yang lebih dari 7 hari gitu. Iya. Jadi 7 hari itu terbaru itu aja apa yang diambil. Iya. Ini maksimal katanya saya bisa diambil sebesar 10.000 tweet ya. Nah, Hmm. di sini ada 10.086 tweet yang dengan keyword hashtag Omicron ataupun Omicron.
Ya. Setelah itu kita ke next step. Next step itu ini ya, jadi dari tweet yang tadi itu nih kayak preview tweetnya gitu kan, tuh ada post terus dalam kurung n itu sama aja ya kayak di matematika statistika, jumlahnya itu berarti jumlah postingannya tuh ada sekitar 10 ribuan ya ini ya. Iya. Nah itu ada tanggalnya, terus ada usernya siapa yang nge-tweet gitu kan, dan isi tweetnya atau apa yang mereka posting tuh apa aja sih kata-katanya gitu. Terus kalian juga bisa nge-export datasetnya ke Excel ataupun dalam format CSV. Iya. Nah, di Netlytic ini udah gampang banget ya karena udah disediain juga text analysis sama network analisisnya. Nah, di sini tuh gimana aja, mau jelasin apa saya? Itu yang apa sih, keyword Ya, extractor ya? ya. Kalau misalnya ini nggak sih kayak buat yang buat word cloud-nya itu ya? Ya, ini buat kita ngambil word cloud-nya itu, jadi seberapa besar kata-kata itu dipakai dalam Iya. tweet-tweetnya itu. Ada berapa banyak gitu. Nah, ini lagi diproses. Sekarang kita ke network analysis dulu. Iya, network analysis dulu aja di Mal. Ngelek. Oh, nggak bisa kayaknya kalau lagi ini nggak bisa pindah. Iya gitu, jadinya ini buat kalau kalian lihat jurnal-jurnal di internet itu, di setiap penelitian SNA itu banyak juga tuh yang make atau yang menambahkan word cloud-nya ke dalam jurnal-jurnal gitu. Jadi kayak misalnya nanti semakin besar kata-kata, semakin sering kata-kata itu dipakai, semakin besar Makin word besar. cloud-nya gitu. Nah, teman-teman ada yang mau nanya dulu kah sebagai kita nunggu? Mungkin ini kali ya Mal, bisa di-sharing contoh word cloud-nya aja nggak sih yang udah jadi? Ada nggak? Ada sih. Ada. Apa mau tunggu dulu aja juga nggak apa-apa sih. Tapi nggak bisa kemana-mana nih. Nggak bisa kemana-mana. Iya, bisa ditunggu dulu. Nanti habis dari sini kita bisa ekspor ke Gephi buat data analisa yang lebih spesifik lagi gitu. Jadi bisa lebih rinci lagi untuk melihat data-datanya. 80%. Mungkin ini lama karena 10.000 tweets ya. Kebanyakan. Iya. Bagus sih banyak. 94. Nah, udah nih. Nih Nah, kita itu yang visualize. visualize itu. Nah, barengan lagi. ini 30 top 30 kata-kata yang sering dipakai di setiap Yang tweetnya. berhubungan ya. Ya, kalau misalkan orang nge-tweet tentang Omicron, dia pasti ngegunain 30 kata ini juga gitu. Iya, ada top 100 juga, lebih banyak. Biasanya sih kalau dari word cloud itu diambil misalkan 3 kata yang paling ini ya, yang paling Besar. sering gitu, yang paling besar. Lihatnya itu dari frekuensinya. Nah, kadang kalau misalkan kita ngelihatnya kayak gini aja kan kayak misalkan Bingung. antara kata misalkan kata darah sama laju sama segah nih. Ini kan sama-sama besar kan. Jadi kita nggak tahu yang mana sih yang kira-kiranya tuh kata-katanya lebih banyak. Misalnya yang frekuensinya yang paling banyak yang paling banyak itu mana gitu. Misalkan di urutan kedua atau ketiga itu yang mana. Nah, itu nanti ada penjelasannya lagi. Atau nggak kita bisa pakai show estimated counts, terus diupdate, nanti dia muncul sendiri itu. Oh iya, itu juga bisa. Di Omicron ada 11.000 Hmm. kata-kata yang terdapat dalam tweetnya. Tadi laju sama darah. Oh, ternyata Ya kan tuh hampir sama kan. dia ada 3.000 sih, nggak besar. Beda 3.000 tapi besarnya hampir sama. Iya, besar hampir sama. Tapi ini beda 3.000 ya, teman-teman. Nah, jadi kalau udah data diambil di sini kita bisa ke network analysis. Ini dicentang aja semuanya biar Iya, centang aja hasilnya semuanya.
biar hasilnya lengkap. ya lengkap, Hmm. visualize. Tunggu lagi. Di sini emang agak lama mungkin ya, karena diperingatin juga. Semakin besar jaringannya, maka semakin lama juga untuk mengambil datanya gitu. Selagi nunggu, kita lihat dulu reportnya. Jadi wah, Baru coba tanggal berapa tuh? ternyata ini adalah hasil dari report datanya. Tanggal segitu doang ya, tanggal 9 Januari doang tweetnya. Iya, per 9 Januari aja udah Mm-mm. ada 10.000 tweets 10.000. tentang Omicron ini. Nah, tadi yang Akmal jelasin juga, yang di bagian frekuensi itu, teman-teman juga bisa cek tuh di top 10 most frequently used words. Nanti kalau kita, nah ya itu di biru-birunya, nah itu ketahuan juga tuh frekuensinya. Bisa dengan dua cara ya tadi, bisa langsung di visualize word clouds-nya, nah bisa juga kita lihat di bagian report ini. Kalau yang ini sih kayak akun-akun yang Total degree-nya ada ya? sering, ya yang paling sering ngeposting Kalau tentang yang sering ngeposting itu. tentang Omicron. Ada masing-masing frekuensinya juga. Ya, dan ini adalah user yang mempunyai total in degree centrality-nya banyak ya. Ada Profesor Zubairi dan Apilisius yang cuma beda satu nih. In degree itu adalah ketika user ini menjadi pusat dari jaringan tersebut gitu. Jadi karena misalnya dia punya 195 in degree nih, jadi ada aktor-aktor lain yang mengirimkan tweet dengan mention atau reply ke Profesor Zubairi ini sebanyak 195 orang jadi gitu. Jadi di dalam satu jaringan itu ada 195 orang atau aktor lain yang berpartisipasi dalam membahas varian Omicron ini gitu. Makanya akun-akunnya juga kan kayak tuh detik.com, CNN Indonesia, Humas Polri ya itu apa? Ya kayak gitu. Jadi itu sih. Nah kebalikannya kalau out degree gitu ya. Ya Kalau tadi in degree kan banyaknya aktor ya. mereka aktor menerima reply-reply atau tweet atau mention ke dalam akun tersebut. Kalau out degree itu banyaknya aktor nih yang ngirim tweet ke aktor-aktor lainnya. Nah, si Dian 5846712 ini ngirim tweet atau reply atau mention itu ke 13 aktor lainnya gitu. Nah, ini udah ada jaringannya ya. Di sini tuh karena di checklist semua klasternya atau semua pola jaringannya. Sekarang kita pilih satu aja nih. Satu itu yang paling banyak kalau nggak salah. Upilisius yang paling banyak. Nah, dia menjadi belum keganti ya share keganti. screen-nya. Belum. Maaf, di Bapak udah keganti belum, Pak? Ini baru keganti. Baru keganti sih, sama. Oh, baru keganti ya sama. Nah, untuk berarti ulang ya. Nah, ini tuh total jumlah aktor-aktor yang terlibat dalam jaringan ini. Titik-titik di sini disebut dengan node ya, atau titik ya, emang titik namanya. Titik atau nodes yang berkumpul atau saling terhubung dalam jaringan ini. Nah, ini karena klasternya banyak, akhirnya kita dibikin dua aja dulu nih. Nah, ini ada aktor utama atau key informant nih.
Kalau di yang ini tadi kita lihat Aplicius dengan 194 in degree-nya, Ya, terus ada Profesor Zulbayan dengan 195 in degree itu total in degree. Nah mungkin sini kalian bisa lihat centrality value-nya, di mana total degree-nya dari profesor ini itu sebanyak 195. Jadi orang-orang, jadi kemungkinan di sini kemungkinannya adalah profesor ini dia ngebikin sebuah tweet gitu kan. Terus karena tweet ininya rame, akhirnya banyak banget orang-orang yang mention ke dia, reply ya ke mention dia, dia. begitu ke dia gitu. Tapi di situ out degree-nya 0 ya, karena ya Profesor Zubairnya mungkin nggak mereply balik gitu ya dari tweet-tweet yang udah dimentionkan ke beliau gitu. Di sini kalian bisa juga nih ngeklik node-nodenya, jadi ketahuan tuh dia in degree-nya berapa, out degree-nya berapa. Nah, di sini juga ada network properties. Network properties nih yang di kiri nih bagian bawah nih. Berarti dengan diameter 219, terus density-nya 0,382, reciprocity-nya 188.100. Nah, ini tuh semuanya sebenarnya saya juga belum terlalu paham juga. Mungkin kita bahas bersama-sama. Ini saya ada satu jurnal dari dosennya dari salah satu Universitas Gunadarma juga. Bapak Ahmad Fatoni ya. Ya, Bapak Ahmad Fatoni. Nah, di sini diameter itu perhitungan jarak terjauh antara dua aktor pada jaringan. Ukuran diameter kan menunjukkan ukuran dari jaringan yang ada di analisis gitu. Terus density adalah menjelaskan proporsi ikatan dengan jumlah total ikatan yang ada dalam jaringan. Juga ada reciprocity-nya, ada centralisation-nya. Centralisasi mendekat satu, maka nilai sentralisasi tersebut tergolong tinggi. Hal ini menjelaskan bahwa aliran informasi pada jaringan tersebut memiliki beberapa aktor sentral. Seperti yang kita lihat di jaringan ini, sentralisasinya belum mendekati satu ya, jadi mungkin aktor-aktor di sini tuh belum, aktor-aktor di sini tidak aktor di sini memiliki nilai sentralisasi tergolong rendah. Nanti teman-teman bakal saya kasih jurnalnya aja ya, nanti bisa dibaca. Berarti sekarang diekspor ke GP ya Pak? Iya betul, karena proses ngekritik sudah selesai ketika tadi ada report dan ada visualisasi seperti yang tadi Akmal jelasin ya. Ini kan kebetulan ada beberapa klaster ya, jadi tadi bisa di-download satu persatu ataupun semuanya sebagai gambaran, nanti akan kita ekspor ke GP sih, seperti itu. Iya Pak. Sekarang kita bakal stop share dulu. Nah untuk diekspor ke GP-nya tuh sebentar. Nah, untuk diekspor ke GP, kita ke network analysis. Kemudian di sini ada pilihan ekspor. Nah, yang ini nih ya teman-teman ya. Yang ada logo GP-nya nih. Nanti kalau dia udah diekspor, namanya bakal ketahuan kok. Namanya bakal sama kayak nama datasetnya kalian. Sebentar. Oh iya mau, tapi kalau untuk hasil yang kayak seperti ini, biasanya tuh kita kalau nyarinya hashtag atau keyword yang kita nggak fokusnya sama satu akun. Nah kalau di penelitian yang kemarin saya buat itu, jadi nggak ada yang, maksudnya nggak ada yang kayak tadi ada klasternya seperti itu karena fokusnya kan hanya di satu akun gitu kan. Jadi dulu karena saya mikirnya kayak gitu Pak, maksudnya kalau misalkan kita mau Langsung ke akun meneliti, atau ke ya playernya langsung ya. ada, iya langsung kayak ada klasternya segala macam, tapi ternyata kan beda-beda hasilnya kayak gitu. Ya, jadi buat penelitian ini seperti kayak penelitian-penelitian
lainnya, kita bisa ngelihat penelitian terdahulu dulu, Iya, benar. biar tahu kita mau gimana nanti nelitinya Hmm. gitu. Jadi referensi aja sih, mungkin misalkan kayak objeknya gitu yang diubah tapi jadi referensinya kayak gitu. Iya, nih. Ini tampilan GP seperti ini. Kalau karena tadi kita udah ekspor file GP-nya, kita bisa file, open, di download di net. Nah, ini dan bukan net Twitter Omicron ya. Nah, ini kita open, maka dia bakal muncul. Aduh, banyak kan. Nggak apa-apa, ini di close aja. Nah, karena ini bakal seperti ini karena kita belum memilih layoutnya. Ini kalian banyak layoutnya, tapi kalau dari yang saya pelajarin di YouTube, kita bisa pakai Force Atlas atau nggak yang Fred Sherman Reingold. Tapi saya mau pakai yang Force Atlas. Setelah kita run, kenapa tidak run nih? Kita ubah dulu. Oh, ini mungkin gerak ya teman-teman, cuman karena terlalu banyak kita mundurin dulu gravitas dari sentralnya. Kamu geraknya kemana ya? Tadi dia gerak sih mau, cuman geraknya tuh kayak zoom in, zoom out gitu dia. Iya. Tony itu geraknya dia lambat. Tunggu aja sampai stop itu, Kenapa, Mal. Mah? Nggak apa-apa. Iya. Itu kan lagi muter tuh, lagi gerak tuh, lagi zoom tuh. Iya lagi menjauh. Biasanya sih Bapak kayak tapi global bulat kayak gitu ya, iya. paling banyak dipakai ya. Bapak tapi kalau untuk GV kayak seperti ini saya masih belum terlalu paham, jadi mungkin lebih Akmal aja yang Iya, jelasin ya, oke, Pak. nggak apa-apa, Zara. Sebenarnya ini lebih ke tindak lanjut dari visualisasi netlitik ke GP-nya gitu loh. Terus tadi kan layoutnya, bener kata si Akmal, kalau saya sih biasanya selain yang footer tadi sama yang atlas ya, Mal ya, biasanya Di pakai yang atas. paling bawah tuh, Mal, yang foo tuh, biasanya ya. Tapi ini kita tunggu dulu sampai stop dulu lah ya. Ini kan lagi nyebar nih, node-node-nya nih, ketahuan nih. Iya nih lagi. Mungkin nanti kalau udah selesai bakal hampir mirip-mirip dari yang kayak visualisasi di Netlitik ya Pak ya? Mm-mm. Tapi biasanya kalau setahu saya yang sebelah kanan itu kan ada network overview nih. Kita run apa yang bisa run biasanya. Iya nih, network Mm-mm. overview. Nah di sini teman-teman ada Biasanya. network overview. Sini kita bisa buat datanya juga ya, buat data penelitiannya. Di sini bisa kita Mm-mm. run average degree-nya. Kalau di run itu nanti dia bakal memproses. Nah, degree distribusinya. Ini pasti di close aja. Kalau kemarin kita apa ya, tutorial juga sih dengan beberapa dosen yang termasuk Pak Ahmad Fatoni gitu ya di Gunadarma. Pasti yang sebelah kanan seingat saya ya. Biasanya kalau dalam penelitian SNA yang di network overview ini diklik aja apa yang bisa di run kayak gitu sih sambil menunggu dan lain-lain. Karena kan nanti muncul itunya tuh nilai statistiknya. Karena di situ kan udah ada edge overview, node juga, dan lain-lain. Masih keluar seperti ini tinggal di close gitu aja sih. Saran dulu satu-satu. Tapi Pak, kalau misalkan misalkan kita bikin penelitian, tapi kita cuma asal reported tuh dari Netlitik tadi, itu sebenarnya juga udah cukup nggak sih Pak kalau misalkan kayak gitu? Cukup, cukup. Tinggal kalau saran Oh, ini saya, cuman kayak penjelasan lebih lanjut aja gitu, Pak? iya betul. Kalau saran saya sih, karena kan kita SNA itu tadi seperti Akmal bilang apa namanya masih general sekali. Jadi kalau yang tadi si Zara bilang, Zara
itunya kan key player, ya kan, neliti satu akun. Iya betul, misalkan kita pengennya, neliti akun, @presiden Jokowi, atau misalkan lagi sekarang bencana nih, kita mau nelitinya BNPB, ya boleh-boleh aja, kayak gitu. Jadi tinggal di apa ya, dikhususkan mungkin di rumusan masalahnya, batasannya, bahwa kita akan melihat bagaimana jaringan dari, si A, si B, si C, si D. Lagi kemarin kan ada di Lumajang tuh, di Semeru lagi bencana kayak gitu, kita pengen lihat kira-kira, key player BNPB itu, selaku Badan Penanggulangan Bencana Nasional gitu kan, bagaimana jaringan yang dibentuk oleh, apa namanya, satu akun tersebut. Itu boleh banget Zara, makanya tergantung penelitinya, kayak gitu. Kalau ini kan secara umum kita pengen lihat tadi ada top 10 lah, atau kita kalau mau ngambil top 3 ya, kira-kira ketika ada hashtag Omikron ataupun hal-hal yang berbau Omikron, kira-kira, key player atau aktor-aktor apa aja yang apa namanya, bersinggungan ataupun yang paling banyak me me membahas hal seperti itu. Tapi kita bisa mengkhususkan lagi ya, tergantung metode yang kita pakai. Misalkan kita pengen komunikasinya politik, ya kan, komunikasinya bencana, komunikasi kesehatan, nah itu kembali ke peneliti. Agar nanti ada apa ya, ada batasan yang memang bisa kita, apa ya, bisa kita, bahas lebih lanjut. Karena kan kalau kalian Akmal, Zahra, Renaldi, dan teman-teman cari di apa namanya, di Google Scholar ataupun di akun-akun penyedia jurnal, itu biasanya penelitian SMA masih tadi, Zahra bilang, "Kalau pakai analitik aja boleh Pak?" Boleh, sampai situ pun boleh. Yang penting apa? Kalian bisa jelasinnya. Maksudnya apa sih penelitian SMA, kita hanya menggunakan nilai titik atau kita menggunakan nilai titik dan GPI, seperti itu. Nah ini udah agak mulai beda ya, Akmal ya. Ya Pak, Nah ini, bisa. eee, PR-nya nanti kan biasanya kalau tadi kan key player-nya kan kalau nggak salah ada beberapa tuh, kayak, Profesor Jubairi itu kan nanti dia punya klaster sendiri ya, dan bisa kita beda-bedain sendiri sih biasanya. Iya, ini di sini saya warnain nih rankingnya tadi dengan Indigri terbanyak. Nah, ini yang warnanya beda-beda ini teman-teman. Itu adalah aktor-aktor yang memiliki nilai Indigri lebih banyak daripada lainnya gitu. Atau mungkin di atas 100 atau ini kita nggak tahu. Cuman saya Kalau nggak itu karena yang belum. di bawah itu teks itu, setahu saya sih bisa munculin teks gitu loh, entah teksnya warna merah atau putih sehingga nggak kelihatan ya, Akmal. Yang ada tulisan sebelahnya Arial bold tuh, Akmal. Yang ada tulisan T sebelah kirinya tuh. Nah itu yang T T putih sebelah kanannya dikit. Iya nih, tapi komputer Mhm. saya nge-hang. Iya nggak apa-apa, kita tunggu aja. Sebenarnya, seperti tampilan tadi di Netlitik ya, kita bisa munculin juga nama aktornya di GEPI. Wah ya tuh, Bener nggak, tuh. Akmal? Jadi, bener Pak, dari langsung namanya karena masih Nah itu ini kan kali ya Pak. kelihatan banget nih. Cuma ini kan masih Iya. agak belum ini ya, belum diatur ya, ketebalannya. Oh ya, tuh Pak, udah Nah tuh itu Pak. kan kelihatan kan kalau di zoom kan. Nah itu pusat-pusatnya, nah ini dia yang maksud saya. Jadi kalau tadi di kelas, di Netlitik kan hanya sebatas, belakangnya warna hitam, terus klasternya segini. Tapi kalau di sini kita bisa, memvisualisasi lebih gitu loh daripada di Netlitik, Zahra. Makanya kalau di sini kan, nggak cuma top 10, top, berapa ya, top 50 atau top 100 doang yang bisa dilihat, kayak gitu. Iya, jadi aktor-aktor lainnya juga langsung terbaca semuanya ya Pak. Betul. Ini tergantung kita tadi Ya, ya, Akmal ya, mungkin mau berapa ketebalannya atau size-nya ya, kayak gitu. ini kita stop dulu kali ya Pak ya, udah. Boleh stop dulu deh, Udah. karena kalau nggak di-stop, nanti dia bakal moving terus tuh, Akmal. Silakan Akmal di appearance-nya dicek-cek lah ya, mau ganti warna Iya, apa, ketebalannya. nih karena tadi kita nyari indigrinya aja kali Pak ya, karena tadi Boleh kita in bahas degree dulu ya. ya, jadi di indigrinya ini saya mau mungkin biar kelihatan banget aja kali ya, kita 100 mungkin. Nah, tuh. Nah tuh kelihatan Nah, ya Akmal ya dan teman-teman ya. iya. Ini adalah orang-orang yang aktor-aktor yang menjadi indigri terbanyak tuh. Mhm. Dia punya warna beda
dan punya size yang beda-beda juga. Ini yang masuk top 10 tadi ya? Iya, Pak. Jadi teman-teman bisa ngubah-ngubah penampilannya atau ukuran nodenya atau warna nodenya itu dari appearance di sini. Tuh, kalian juga bisa ditarik ke sini aja, jadi ketahuan dia itu siapa-siapa aja. Nah, mungkin ini nih top 10 dari top berapa satu dulu? Top 5. Top 6, Oh, top 6, ya. top 6. Nah, top 6 dari jaringan ini gitu. Ini yang paling gede ini dengan indie Profesor tadi terbanyak. ya? Ya, di Profesor Zubairi ini Zubairi. dengan indie sebanyak 195. 195. Iya gitu. Oh ya, Pak, saya juga baru ingat dari itu di GP ini kita juga bisa lihat ke data table. Nah, nanti di sini user-usernya tuh ketahuan tuh, Pak. In degree-nya berapa, out degree-nya berapa tuh. Kayak gitu tuh, Pak. Ini kurang lebih yang 10.000 itu ya, 10.000 tweet atau akunnya aja kalau yang ini? Akun aja, Pak. Ini Akun aja ya? akun yang punya. Ya, jadi datanya lengkap tuh, Pak. Jadi di setiap akun ketahuan tuh. Iya. Iya. Dan ini biasanya bisa dimasukkan kalau memang tadi ya sesuai top 5 atau top 6 kata si Akmal ya. Tinggal di-cut aja tuh 6 orang itu ya, 6 akun itu kan. Sehingga masuk ke pembahasan, nanti itu ini yang dibahas dari mulai in degree-nya, out degree-nya, modularity-nya, sehingga nanti ketahuan tuh berapa node-nya tiap akun itu gitu loh. Kayak di ini kan sayang banget di Profesor Zubairi tadi kan in degree-nya kan banyak yang ini ya, banyak yang terhubung tapi dia tidak mereply gitu ya. Jadi sehingga tidak ada out degree-nya ya Akmal ya. Iya, Pak, nggak ada, Pak. Malah akun lain ya yang di luar top 6 top 10 tadi ya. Yang Jadi out ada degree-nya banyak tuh. di out degree terbanyak itu ada akun Dian. Dian ya tadi nih Dian. Dian ini yang paling banyak nih. Karena dia kebetulan 13. mungkin balesin tweet-tweet ya. Iya. Kayak gitu. Ada 8 top out degree-nya gitu. Oke. Lihat di data tabel di tulisan grab di atas tengah itu ya. Kalau untuk kembali kita ke grab lagi itu. Iya. Saya sampai situ aja sih, Pak, untuk Iya, pengetahuan nanti tinggal saya. sekreatif kita bagaimana kita membentuk jaringan ini. Nah, coba di layoutnya coba diganti, kita ngefek nih ya. Kalau saya sih biasanya pakai yang 2 paling bawah tuh. Yang Yihanfu, Ya, Pak. Yihanfu. Yihanfu. Iya, Yivan Hun yang ini. Cobain di run nih. Kalau saya biasanya pakai yang ini sih. Berubah lagi. Tapi agak mirip-mirip yang tadi ya. Iya, Pak. Oh, tapi kan ngumpul sesuai jaringan deh, Pak. Iya, Kayak betul. tadi kan kayaknya terlalu. Nah, kalau ini kan langsung kelihatan nih. Kita. Ini lebih mirip ke analitik juga ya? Iya, Pak, mirip. Tuh. Udah di stop aja tuh. Ya kan bentuknya bulat dan lain-lain, ini tinggal kalau tadi Akmal kan narik satu-satu ya Mal ya. Kalau ini kan langsung kelihatan nih. Langsung membentuk klaster-klaster kan? Iya, Pak. Kayak gitu. Jadi yang tweet yang terhubung dengan Profesor Zubairi ya kan dia langsung ke situ sendiri gitu loh. Itu langsung terlihat di sini. Kelihatan banget ya. Note yang menghubungkan tuh. Ini kan ke per akun ya ini ya. Ini yang nomor 2 nih. Iya, Pak. VPCOs ya. Gitu. Kalau saya sih biasanya pakai yang ini. Iya, ternyata ini lebih menarik dari yang tadi kan? Iya. Iya. Kayak gitu sih, Mal. Ya silakan teman-teman barangkali ada yang mau didiskusikan. Dan sampai sini udah selesai, tinggal tadi ya. Kita acuannya ke referensi jurnal, kira-kira kita mau pakainya yang dibahasnya apa? Apakah mau nyari key player-nya? Dan jangan lupa disatukan atau dikaitkan hasil ini dengan teori yang digunakan. Tentunya misalkan teori SMA, ataupun tadi saya bilang
kalau kita fokusnya ke komunikasi bencana, ya coba yang mau diangkat apa gitu loh. Tapi berarti sebenarnya kalau pakai SNA ini sebenarnya lebih cepat ya Pak ya, cuman mungkin Iya betul, kesulitannya lebih pada cepat. saat ngedeskripsiin hasil datanya itu ya Pak. Betul. Nanti tinggal tadi patokannya tadi dari Netdetik kan di bawahnya kan ada tuh yang modularity tadi Akmal lihat jelasin dari jurnalnya Pak Fatoni ya, di situ aja. Minimal itu yang dijelasin. Sama nanti kaitan dengan teorinya. Karena kan sebenarnya kalau kita mau bawa penelitian SNA ini ke kritis bisa, ke apa namanya, selain paradigma kritis juga boleh kayak gitu. Jadi tergantung peneliti. Ya. Tapi ini kan, nggak perlu wawancara ya, tapi kalau misalkan kalian nelitinya ke akun kayak Zara tadi bilang ya, Zara ke akun BNPB, kalau memang ada link untuk wawancara dengan mereka untuk menambahkan bab 4 karena penelitiannya kritis, boleh sampai wawancara. Sehingga kita mau memvalidasi data yang kita dapat dari SNA nih, bahwa misalkan akun BNPB ketika ada bencana, itu merupakan, salah satu akun yang terbesar jaringannya, kayak gitu. Misalkan ada nodes atau ada jaringan-jaringan lain, kita bisa klarifikasi ke mereka gitu loh. Ini loh yang saya dapatkan selama 7 hari melalui Twitter dan lain, kita, klarifikasi dengan mereka gitu loh. Sehingga mereka akan, "Oh, iya menarik ya ternyata bisa menemukan jaringan yang terhubung dengan akun tersebut." Itu salah satu aja sih. Kalau biasanya, penelitian, SNA ya, satu akun dengan tadi, satu hashtag. Itu tambahan dari saya, mungkin bisa apa namanya, dicoba kembali ya bagi teman-teman yang kemarin merasakan kendala, "Oh ternyata begini ya." Terima kasih Akmal sama Zara sudah guiding, penelitian SNA dari mulai Netlitik dan, GEPI ya. Tinggal ditulis jurnalnya aja. Udah jadi nih penelitian, Akmal dan Zara ya terkait dengan, hashtag Omik. ataupun, Omikron. Baik, Pak. Jadi gimana teman-teman, masih ada yang mau nanya nggak? Mumpung Terutama yang masih belum belum ini ya, belum, mengerjakan jurnalnya ataupun masih bingung, "Pak, penelitian SNA ini apa?" Nah, ini dia nih, kita berbicaranya terkait dengan jaringan. Paling gampang tiap pagi kita lihat, di trending topik ya, kalau bisa masuk, 5 trending topik teratas, ataupun kalau bisa memang, isunya lagi hangat kayak Omikron ini kan per tanggal 9 kemarin kata Akmal dan Zahra tadi berdasarkan data Netflix itu ada 10.000 tweet. Ya itu dia. Dan tadi, jangan sampai lupa kenapa kita pakai Twitter, karena Twitter adalah untuk saat ini satu-satunya sosial media yang bisa diambil datanya secara, apa namanya, secara umum ya. Jadi orang umum bisa ngambil. Tapi kalau coba coba pakai Facebook, coba pakai Instagram, pasti mereka nggak bisa tuh ngambil data 10.000 tweet, ya kan. 100 aja udah syukur-syukur, bisa ngambil 100 mention lah, 100, apa namanya, hashtag kan di IG juga ada ya, kayak gitu. Kalau kita sering buka IG kan kelihatan tuh di searching-nya kan semakin semakin kita nyari akun tersebut biasanya selalu di-mention tuh, kalau di IG ya. Tapi nggak bisa ngambil data, crawling data seperti ini, di IG, di Facebook, di WA apalagi ya, kecuali kita bikin secara manual. Oke itu aja untuk, tutorial SNA yang dibawakan oleh Akmal dan Zahra, semoga sedikit banyaknya menambah pengetahuan atau bekal di, apa namanya, di persiapan skripsi di semester depan ya.